terdengar dari bawah pohon beringin tua di tengah desa. Warga geger saat melihat jari-jarinya aneh seperti cakar. Seorang perempuan muda mengaku itu anaknya, tapi banyak yang curiga karena dia tak pernah terlihat hamil. Malam itu sunyi, seperti biasa di dusun Kalidowo. Jam sudah menunjukkan pukul 11, dan hanya suara jangkrik yang setia mengisi kesunyian. Namun, tiba-tiba terdengar tangisan lirih bayi dari arah tengah lapangan desa, tepat di bawah pohon beringin, yang dikenal keramat oleh warga di Ngergak Luhnam. Bisik Paijo pada temannya yang baru selesai ronda, ada suara bayi. Mereka berdua berjalan perlahan ke arah pohon beringin, senter dinyalakan. Suara itu makin jelas, membuat bulu kuduk merinding. Begitu cahaya senter mereka menyapu akar-akar besar beringin, mereka terkejut. Di sana, tergeletak seorang bayi, telanjang, kotor, tapi hidup. Tubuhnya mungil, kulitnya pucat. Namun ada satu hal yang membuat keduanya terdiam, ngeri. Jari-jarinya panjang, runcing, dan melengkung seperti cakar ayam. Tak butuh waktu lama, warga berdatangan. Allahu Akbar, bayi siapa ini? Seru Bulastrin. Tiba-tiba, dari arah gang kecil muncul seorang perempuan muda bernama Rini. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, napasnya tersengal. Itu anak saya. Tolong jangan ambil. Warga tercengang. Rini memang tinggal tak jauh dari situ. Tapi semua orang tahu dia belum menikah dan tak pernah terlihat hamil. Bohong. Ini anak setan. Jangan sentuh. Teriak Pak Somad, sesepul kampung. Namun Rini bersikeras mengambil bayi itu dalam pelukannya. Anehnya, bayi itu berhenti menangis seketika saat berada di pelukannya. Semua orang saling pandang. Bawa ke rumah Pak RT, ujar salah satu warga. Ini harus diselesaikan. Ada yang gak beres. Di rumah Pak RT, suasana tegang. Rini duduk memeluk bayi itu erat. Di sampingnya, suaminya, Yanto, tampak gelisah. Ia menghindari tatapan warga. Pak RT memulai tanya jawab, dan yang terungkap membuat bulu kuduk berdiri. Yanto, katanya kau sering ikut sabung ayam di luar desa? Yanto hanya menunduk. Dan kau pernah datang ke pohon beringin itu malam-malam? Benar. Rini menoleh cepat ke suaminya. Mas, kamu. Yanto akhirnya mengaku 3 bulan lalu dalam keputusasaan. Karena utang dan pengangguran, ia datang ke pohon beringin. Di situ, ia berdoa sambil membawa kepala ayam temani, berharap mendapat keberuntungan di sabung ayam. Saya janji, kalau menang terus, saya siap kasih apapun yang diminta. Semua orang terdiam, dan sejak saat itu, Yanto memang selalu menang. Uang melimpah, bahkan bisa memperbaiki rumah mereka. Tapi, tidak pernah terpikir bahwa balasannya adalah ini anak mereka bukan manusia biasa. Sejak malam penemuan bayi itu, suasana di dusun Kalidowo berubah drastis. Rumah Rini dan Yanto yang sebelumnya biasa saja kini seperti rumah larangan. Warga yang lewat malam-malam mengaku mencium bau busuk seperti bangkai, bercampur bau amis, darah. Bahkan kadang terdengar suara cekikikan yang tak seperti suara manusia, lebih mirip suara ayam disembelir. Bayi itu diberi nama Dava oleh Rini, tapi Yanto lebih sering menyebutnya dengan nada takut. Ia mulai enggan menyentuh atau dekat-dekat dengan Dava. Saat Rini menyusui pun, Yanto kerap menatap dengan ngeri. Payudara Rini sering berdarah, dan bayi itu terus mengisap seolah tak pernah kenyang. Aku gak kuat lagi, Rin, ucap Yanto. Satu malam, kau ayahnya, Mas. Kenapa kau justru takut sama anak sendiri? Bentak Rini. Tapi malam itu, Yanto tak menjawab. Ia hanya menatap kamar bayi mereka. Dan teringat malam ia berdiri sendiri di bawah beringin, menangis sambil menyiram darah ayam ke akar pohon. Hari berganti minggu, Dava tumbuh cepat, terlalu cepat, di usianya baru 2 bulan.
Tubuhnya sudah seperti anak umur setahun, tapi yang paling mengganggu adalah matanya menghitam sepenuhnya, tanpa bola putih, dan saat menangis, suaranya terdengar seperti kokok ayam jantan dicampur suara manusia. Rimi mulai merasakan hal-hal janggal. Setiap malam Dava terbangun di jam yang sama 2.30 menit pagi, dan menangis sambil mencakar-cakar tempat tidurnya. Cakarnya meninggalkan bekas goresan panjang di dinding kayu kamar. Di satu malam, Rimi terbangun karena mendengar suara Dava tertawa. Saat ia membuka pintu kamar, Dava sedang duduk sendiri, menatap ke sudut ruangan sambil menunjuk-nunjuk dan berkata pelan, "Ayah, di situ, ayah berdarah." Rimi menoleh ke sudut yang ditunjuk kosong di OT, tapi tak lama kemudian, suara kokok ayam jantan terdengar dari dalam lemari. Saat dibuka, hanya ada pakaian bayi dan seekor ayam hitam yang tiba-tiba mengepak liar, lalu menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, Yanto kembali dari sabung ayam dengan wajah babak belur. Untuk pertama kalinya, ia kalah. Uang taruhan lenyap dan utang menumpuk. "Sudah, hentikan semua ini, Mas," kata Rimi, putus asa. Tapi Yanto hanya diam. Malamnya, tanpa bicara sepatah kata pun, ia pergi ke belakang rumah, membawa pisau dan seekor ayam. Rimi mengintip dan melihat Yanto memotong ayam di bawah pohon pisang sambil komat kamit. Darah ayam ditampung ke dalam tempurung kepala manusia, yang entah dari mana ia dapatkan. "Dia penguasa, jangan ambil anakku," bisik Yanto sambil menangis. Rimi jatuh terbuduk. Tak pernah ia sangka, suaminya sudah terikat jauh lebih dalam daripada yang ia duga. Beberapa malam kemudian, saat hujan turun deras dan petir menyambar, kejadian puncak pertama terjadi. Dava menangis keras, tapi suara tangisannya bukan suara manusia lagi. Rimi berlari ke kamar, dan yang ia temukan adalah Dava berdiri di ranjangnya. Tubuhnya menegang, kulitnya mulai keras seperti sisik ayam, dan dari ujung jarinya keluar cakar tajam berwarna hitam keunguan. "Dava!" teriak Rimi, panik. Ia mencoba memeluknya, tapi tubuhnya terpental keras ke dinding. Ia merasa seperti ditampar sesuatu yang besar, tapi tak kasat matang. Saat ia jatuh ke lantai, Rimi sempat melihat Dava melompat turun dari ranjang dan berjalan bukan merangkak dengan dua kaki seperti ayam menuju sudut ruangan, dan mulai mencakar-cakar lantai. Dari bawah lantai, keluar darah segar. Hari-hari berikutnya, suasana di dusun Kalidowo makin tidak tenang. Rumah Rimi dan Yanto mulai ditakuti. Warga yang lewat mengeluh mencium bau busuk campur amis yang menusuk hidung, seolah ada bangkai membusuk di dalam rumah yang tertutup rapat. "Itu, sudah 2 minggu rumah itu gak pernah buka jendela," kata Bu Lastri sambil membuang muka. "Tapi tiap malam aku dengar suara aneh. Suara itu tidak hanya sekali 2 kali terdengar, kadang terdengar kokok ayam, tangisan bayi, lolongan panjang seperti serigala. Kadang disusul dengan suara seperti sesuatu dilempar keras ke dinding, dan jeritan Rimi yang menggema sampai ke jalan." Pak RT akhirnya memutuskan mendatangi rumah itu bersama beberapa warga. Namun, saat digedor, tak ada jawaban. Jendela tertutup rapat, dan dari dalam terdengar bunyi seperti cakar yang menggores-gores lantai green. "Yanto, buka pintunya, kami cuma mau bantu," teriak Pak RT. Tak ada sahutan. Tiba-tiba terdengar suara bayi tertawa keras, tapi bukan tawa biasa. Tawa itu nyaring, tinggi, dan seperti menggema dari dalam lorong panjang. Seketika semua mundur. "Udah, besok kita bawa Pak Kiai ke sini," kata Pak RT. Wajahnya mulai pucat. Sementara itu di dalam rumah, Rini seperti sudah kehilangan akal. Tubuhnya kurus, matanya merah, dan rambutnya mulai rontok. Ia hanya duduk di sudut ruang tamu, menatap kosong ke arah Dava. Bayi itu, atau lebih tepatnya, makhluk itu, sudah tak bisa lagi disebut manusia. Dava kini berjalan seperti ayam. Tubuhnya dipenuhi sisik keras, cakarnya tajam, dan matanya hitam legam. Tapi yang paling mengerikan, dia bisa bicara. "Bunda, jangan tutup pintu lagi. Ayah sudah datang, dia di bawah lantai," ucapnya sambil mencakar-cakar ubi.
Rini menahan napas. Ia tahu suaminya, Yanto, sudah tidak pulang sejak malam terakhir pertengkaran mereka. Rini sempat melihat Yanto menyeret sesuatu ke belakang rumah, dan sejak saat itu hilang dalam kegilaan dan ketakutan. Rini mencoba mencari Yanto. Ia menggali lantai dapur, dan benar saja, dari bawah ubin yang mulai lepas, menguat bau busuk yang luar biasa, dan saat tanah itu tergali sedikit, ada tulang besar dan potongan kain dengan darah kering. Mas, ya Allah, Rini menjerit, lalu pingsan. Malamnya, tetangga terdekat, Pak Darto, tak bisa tidur. Ia mendengar sesuatu bergerak di atap rumahnya. Saat ia membuka jendela kamar, ia melihat bayangan melompat-lompat seperti ayam raksasa bertubuh anak kecil di genteng rumah Rini. Matanya menyala merah dalam gelap, dan sesekali ia tertawa sambil mematuk-matuk genteng. Keesokan paginya, genteng rumah Rini sudah penuh bekas kakar dan darah ayam. Hari berikutnya, warga sepakat mendobrak rumah itu. Bau busuk sudah tak tertahankan. Pak Karti, Pak Darto, Bu Lastri, dan 3 warga lain datang bersama Pak Kiai dari pesantren desa sebelah. Begitu pintu berhasil didobrak, pemandangan yang mereka temukan adalah mimpi buruk. Rumah itu gelap, dindingnya penuh koretan merah seperti darah. Di tengah ruang tamu, Rini duduk dengan tubuh berlumuran darah, tersenyum lebar, matanya kosong. Di pangkuannya ada sesuatu yang tertutup kain putih, tapi bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Pak Kiai maju dengan hati-hati. Assalamualaikum, Rini. Rini tidak menjawab, ia hanya terkikik pelan. Lalu berkata, anakku, sudah bisa berbicara dalam bahasa mereka, dia yang akan warisi segalanya. Pak Karti langsung menutup mulut, ada aura dingin seperti menghisap seluruh oksigen di ruangan. Kain putih di pangkuan Rini tiba-tiba terlampar ke udara sendiri, dan dari baliknya muncul Dava, atau apapun makhluk itu sekarang. Ia melompat ke dinding, merayap cepat, lalu hinggap di langit-langit seperti kelelawar. Tubuhnya setengah manusia, setengah ayam, dan dari punggungnya keluar bulu-bulu hitam tajam seperti duri. Rini berdiri dan tertawa keras, dia raja dari dunia ayam. Kalian semua akan jadi pengikutnya. Pak Kiai mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan lantang. Dinding rumah bergetar, suara ayam berkokok serempak dari segala arah, dan tubuh Dava mulai berasa berteriak dengan suara bayi dan ayam bersamaan. Tapi, sebelum mereka sempat mengevakuasi Rini, makhluk itu melompat ke tubuh ibunya sendiri, dan gelap, lampu padam, semua hening. Lalu terdengar suara napas sangat dekat, seseorang atau sesuatu berbisik, giliran kalian. Ruangan itu gelap total. Pak Kiai meraba-raba kantong bajunya dan menyalakan lentera kecil. Cahaya redup memantun pada dinding rumah yang kini penuh darah. Di pojok ruangan, Rini tergolek, pingsan, dan tubuhnya kejang-kejang. Tapi makhluk yang menempati tubuh Dava menghilang cepat. Perbanyak ayat kursi, kita belum aman. Seru Pak Kiai. Para santri yang ikut malam itu langsung mengumandangkan doa. Tapi tiba-tiba atap rumah roboh, dan dari dalam genteng muncul sosok Dava kini sudah tidak bisa disebut manusia. Tubuhnya sepenuhnya bersisik hitam, sayap bercakar keluar dari punggungnya, dan wajahnya setengah ayam, setengah bayi manusia. Matanya seperti bara api, dan dari mulutnya keluar suara yang membuat telinga pengap. Kau telah melanggar janji, Yanto. Teriaknya, suaranya bergema dari segala penjuru. Semua orang terhenti. Pak Kiai maju. Aku tahu siapa kau, penguasa sabung. Malam, makhluk dari bangsa bawah tanah yang haus darah, dan janji sesat. Kau tak berhak tinggal di tubuh anak kecil. Tapi makhluk itu tertawa. Dia bukan anak kecil lagi, dia milikku. Sejak janjimu dikabulkan oleh bapaknya, di luar rumah, warga bisa mulai berkumpul. Sebagian besar ketakutan. Dari rumah keluar asap hitam dan aroma amis seperti ribuan ayam disembelih. Beberapa warga yang punya kemampuan supranatural mulai merapal doa dari luar pagar. Pak Kiai membaca ayat-ayat Al-Quran lebih keras. Salah satu santri melempar garam
dan air rukyah ke tubuh Dava. Makhluk itu berteriak kesakitan dan tubuhnya menggelepar di dinding, lalu terhempas ke lantai. Dari lantai yang retak, darah menyembur, dan muncullah sesuatu dari bawah tanah, kepala. Yanto matanya membelalak, mulutnya masih terbuka lebar. Tubuhnya terkubur di bawah ubin. Kini jelas Dava telah dibaptis oleh darah ayahnya sendiri. Masya Allah, bisik Pak Kiai. Kutukan itu bukan main-main. Janji Yanto untuk menang dalam sabung ayam harus dibayar dengan nyawa dan keturunan. Tapi Rini, yang masih dalam pengaruh makhluk itu, perlahan bangkit dengan tatapan kosong. Dari mulutnya, suara lain keluar, "Jika kau usir dia, aku akan mati bersamanya." Pak Kiai mendekat, menaruh telapak tangan di kepala Rini. "Lebih baik kau mati, daripada semua dusun ini binasa." Dengan sisa tenaga, Pak Kiai merapal doa pengusiran terakhir. Tubuh Rini bergetar, dan dari mulutnya keluar sosok hitam, kecil, berbentuk ayam dengan sayap berlendir, lalu mengepak dan terbang ke langit-langit. Sebelum meledak dalam cahaya menyilaukan, Rini menjerit, lalu terjatuh tak sadarkan diri. Dava tergeletak, kembali menjadi bayi biasa. Henning waktu seakan berhenti. Beberapa minggu kemudian, dusun Kalidowo perlahan pulih, tapi rumah Rini dan Yanto tetap dikosongkan. Tak ada yang berani tinggal di sana. Konon, tiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara ayam jantan berkokok dari dalam rumah itu. Meski rumah itu sudah tidak punya jantan, Rini dibawa ke pondok pengobatan jiwa. Ia tidak gila, tapi memilih diam. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya, kecuali satu kalimat yang ia ulang-ulang sambil tersenyum. "Dia akan tumbuh lagi, dan aku ibunya." Dava diadopsi oleh keluarga lain, namun keanehan masih terjadi. Saat usianya menginjak 5 tahun, ia tak pernah bicara, tapi selalu berdiri di pojok kandang ayam, menatap hewan-hewan itu dengan tatapan kosong. Suatu hari, ia ditemukan berdarah di tangai, dan di kandang, seekor ayam mati tanpa kepala. Cerita mengerikan tentang keluarga Rini dan Yanto menyebar luas. Jadi legenda desa. Anak-anak dilarang mendekati pohon beringin tua di tengah lapangan. Setiap kali ayam berkokok di malam hari, warga Kalidowo saling berpandangan dengan rasa was-was. Karena mereka tahu, kutukan anak ayam dari pohon beringin belum berakhir. Terima kasih sudah mengikuti cerita kali ini di Updaan Story. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tekan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita horor seru lainnya. Ingat, ketakutan itu bisa datang kapan saja, bahkan di saat kita merasa paling aman. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan jangan pernah lupa, selalu ada misteri di balik setiap sudut gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.